Perkenalkan, mesin aku Heri Kristianto dengan NIM 2601586883. Sekarang akan menjelaskan ujian akhir dari Speech and Audio Pre-Processing. Pertama, jawablah soal ujian ini dalam Python Notebook. Saya sudah menyiapkan 1, 2, 3, 4 untuk 4 soal, satu soal, satu Python Notebook. Lalu, saya akan merekam jawaban penjelasan saya untuk teori dan kode. Nanti akan saya masukkan di YouTube. Kita mulai pertama. Ups. Nah, itu adalah wave to fact. Pertama, wave to fact itu adalah metode self-unsupervised learning yang dirancang untuk mempelajari representasi fitur dari suara tanpa butuh label yang banyak. Jadi labelnya dikit aja. Terus buat feature encoder, kita mulai dari feature encoder. Feature encoder ini pakai model CNN, Convolutional Neural Network, yang berlapis-lapis untuk proses gelombang raw datanya. Jadi buat si raw datanya itu masuk raw audionya, langsung jadi diubah dari masuk CNN diubah menjadi representasi laten yang itu lebih padat. Habis itu buat transformer. Jadi si hasil encoder ini dikirim ke arsitektur transformer untuk membangun representasi konteks yang menangkap hubungan jangka panjang antara fitur suara. Untuk masking dan self-supervised learning-nya, sebagian fitur suara itu diinput di transformer atau di mask atau disamarkan secara random. Jadi model itu dilatih untuk menebak informasi yang hilang melalui contrastive loss, lalu membandingkan hasil prediksi dengan representasi yang telah dikuantisasi. Untuk fine tuningnya, hasil dari kuantisasi tadi dilepas dan sebuah lapisan linear itu ditambahin di atas transformernya. Habis itu model itu dilatih lagi menggunakan data yang sudah berlabel. Misalnya 0 untuk US, 1 untuk Australia, 2 untuk England, seperti itu. Untuk memetakan representasi konteks ke kelas yang diinginkan. Jadi untuk alurnya itu adalah si raw data itu masuk ke CNN encoder. Dari CNN encoder itu masuk ke transformernya, dari transformer masuk ke linear layer, lalu baru diprediksi. Masuk ke sini, nomor satu. Ini kita download library-nya dulu. Maaf, ini langsung. Download library yang kita inginkan. Di sini butuh terkorek sama torch. Karena ini kagak include di collab ya. Tidak include di collab. Kita ngambil data dari Kaggle, Mozilla ORG. Jadi eh, jumlah datanya buat yang valid test, CV valid test, CSV, itu ada sekitar 50.000 data. Buat 3 kelas. Buat 3 kelas itu ada 50.000 data dari US, Australia, sama England itu ada 50.000 data. Jadi per kelasnya saya ambil sampling 4.000 data. Soalnya si England ini satu kelas itu cuma ada 4.000-an data, 4.100, di bawah 4.100 data. Untuk model yang kita pakai Wave to Fact yang base. Ini kita datasetnya kita beresin dulu. Kita masukin CSV-nya. Saya karena biar datanya lebih beragam, saya pakai train yang valid sama yang other. Lalu kita gabungin menjadi satu, lalu kita sampling ke dalam si aksen. Data frame aksen ini isinya Australia 4.000 data, England 4.000 data, aksen US 4.000 data. Integer type-nya, nah integer ya. Lalu kita label encoding, buat US 0, Australia 1, England 2. ID itu labelnya juga 0 buat US atau Australia, 2 buat England. Ini kita bikin sampling rate-nya 16.000. Ya, sampling rate-nya 16.000 karena si Wave to Fake Base itu punya sampling rate 16.000. Kemarin saya coba 8.000, saya coba 4.000, dia error karena uh, tidak match antara sampling rate preprocessor sama si modelnya Wave to Fake. Yang udah berhasil mapping ke audionya, sekitar 12.000 data, betul. Kita training. Ini adalah training argumennya. Outputnya kita masukin sini. Training per batch 4, gradient accumulation 8. Nah, learning rate-nya 3 MI 5. Kemarin saya coba 1 MI 5, tapi dia learning rate terlalu lambat. Jadi tidak masuk buat 4 epoch. Jadi saya pakai 3 MI 5.
parameter rasionya 0,1, dari lebih stabil di awal ya. Report report to-nya saya bikin non, soalnya biar nggak usah masuk-masukin ada inputan kalau kita mau pakai model wave to vec kita ada inputan 012. Saya nggak mau itu, saya nggak mau pakai itu, jadi kita langsung non aja, kita langsung abain, langsung masuk ke proses proses training. Dan hasil proses trainingnya sekitar 1 jam training trainingnya untuk 4 epoch 1.500 kali. Karena training masuk kita lihat dari awalnya 1 koma, makin lama makin kecil secara stabil, akhirnya di 0,09. Buat hasil evaluasinya, final evaluation-nya kita pakai CV valid test, karena di datasetnya udah disiapin dipisah antara train, test. Jadi tesnya kita pakai CV valid test. Hasilnya, final akurasinya adalah 90,05%. Di sini wave to fake-nya tidak saya freeze. Kenapa? Eh, Menurut saya, kemarin sudah saya coba. Kalau saya freeze, hasil akurasinya itu 50-60%. Mentok saya di 70% karena itu saya coba nggak di freeze. Kalau nggak di freeze hasilnya adalah beragam, jauh lebih beragam antara di bawah banget kalau nggak di atas. Di bawah banget itu sekitar 30-40%. Hasilnya saya akhirnya, ini percobaan ketiga, saya mendapat 90,5%. 90,05% itu sudah di atas, ini, minimal 90%, berarti ini sudah di atas hasil yang diinginkan. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita belajar Whisper. Nah, Automatic Speech Recognition, ASR, atau as per Whisper adalah algoritma state of art dari OpenAI untuk menggunakan pendekatan large scale weak supervision. Jadi cara kerjanya itu adalah training. Training itu menggunakan 680.000 jam data audio yang dikumpulkan dari internet dengan label yang dihasilkan secara otomatis atau weak supervision. Hal ini membuat model sangat tangguh terhadap berbagai aksen dan gangguan noise. Lalu untuk proses testingnya, atau interface audio input itu diubah menjadi log mail spektrogram, kemudian diproses oleh transformer encoder dan decode oleh transformer decoder untuk menghasilkan teks secara berurutan atau sequence to sequence. Jadi buat metrik evaluasi ada dua, ada word error rate sama karakter error rate. Word error rate itu mengukur presentasi kata yang salah, salah substitusi, penghapusan atau penyisipan ya. Uh, Kalau karakter error rate itu atau CR, CER, uh, ma- sama kayak word error rate, tapi bekerja pada level karakter. Sering digunakan untuk bahasa yang tidak memiliki spasi antar kata, kayak Korea atau apa ya, Chinese, Korea, seperti itu. Ini adalah, apakah Whisper menggunakan CTC? Tidak. Whisper itu menggunakan sequence to sequence atau site to site berbasis transformer, jadi dia bukan CTC. Konsep CTC loss itu CTC atau Connectionless Temporal Classification itu adalah fungsi loss yang memungkinkan model memetakan urutan audio yang panjang ke urutan teks yang lebih pendek tanpa memerlukan alignment per frame secara manual. Jadi kelebihan CTC itu lebih efisien secara komputasi karena proses decodingnya lebih sederhana. Terus kekurangan itu mengasumsikan bahwa setiap output bersifat independen sehingga kurang baik untuk memodelkan ketergantungan bahasa yang dibandingkan transformernya. Sebagai perbandingan, itu Whisper cenderung memiliki kualitas transkripsi yang lebih tinggi dan ketahanan noise yang lebih baik daripada model yang pakai CTC tradisional seperti di Speech 2 atau meskipun membutuhkan biaya komputasi yang lebih besar. Jadi Whisper itu lebih mahal tapi lebih oke. Kita coba masuk ke codingnya. Buat yang B sama C, sorry, buat yang 2C, kita pakai GitHub OpenAI Whisper. Ini sebenarnya sudah template, seutuh-utuhnya template dari GitHub ya. Oke, cuma soalnya diganti ke bahasa Indonesia. Kalau hasil dari GitHub itu adalah bahasa Korea. Nah, ini kita ganti ke bahasa Indonesia. Kalau kita run, itu selain language jadi ID. Ini kita input datasetnya dari Fleur, ya, dari Fleurs. Udah berhasil, kita pakai sampel 10% aja.
Kita coba running interface ya. Udah berhasil input 1,4 giga. Modelnya udah berhasil transkripsi. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, referensinya itu adalah dari speech to text. Harusnya kita coba transkripsi. Coba ya. Saat ini sebelum kan. Nah, ini sudah ada kapitalnya, sudah ada koma, sudah ada titik. Jadi udah ada tanda baca, udah ada pengejaan yang baik. Oke, kita coba. Nah, ini kita download sendiri. Jiwara kita download di awal karena tidak include di collab. Habis itu, setelah itu kita pakai WRancer. Sebenarnya cara ini lebih bermanfaat. Cara ini lebih digunakan kalau tidak ada spasi antar kata dalam satu kalimat. Tapi karena ini bahasa Indonesia, seharusnya tidak butuh cara. Cara itu tidak valid karena setiap kata itu punya spasi. Jadi seharusnya kita hanya menggunakan where adalah 24,07%. Berarti ada error sekitar 24%. Seperti ini. Wisatawan, blok, harusnya blok dalam blok G, jadi blok jadi terblokir, itu di CK. Masih banyak yang salah. Tapi untuk 20%, 24% secara keseluruhan itu sudah sangat membantu. Next. Fast speech 2. Oke. Untuk text to speech nomor 3. Jadi fast speech 2 itu adalah model TTS end-to-end yang fokus pada kecepatan dan kualitas suara. Jadi proses training ini tuh membutuhkan data pasangan teks dan audio. Jadi target dari si fast speech 2 ini adalah melatih variance adaptor untuk prediksi durasi, pitch, dan energi dari setiap fonem untuk menghasilkan suara yang lebih alami. Gitu. Proses testingnya atau interface itu adalah teks ke fonem, terus ke encoder. Dari encoder masuk ke variance adaptor. Itu untuk menyesuaikan data sama durasi. Terus masuk spektrogram decoder, masuk ke vocoder. Vocoder itu adalah waveform decoder, also baru hasilnya ke audio. Buat matrix evaluation itu adalah naturalness atau MOS, mean opinion score, berdasarkan penilaian manusia terhadap seberapa alami suara tersebut, sama kecepatan intervensi. Mengukur seberapa cepat model menghasilkan audio. Fast speech 2 itu jauh lebih cepat karena dia non-autoregresif. Perbandingannya dianakan Tacotron 2 itu adalah fast to speech itu jauh lebih cepat dan lebih stabil karena itu menghindari masalah kata yang terlewati atau berulang. Terus tidak menggunakan proses decoding step by step yang bergantung pada langkah sebelumnya. Buat coding di nomor 3 ini ada dua, 3B dan 3C. 3B itu adalah pakai Conquer AI, demonstrasi menggunakan Fast Speech 2. Oke, Kokui. Ini adalah teks saya. Coba kita masuk ke 3 ya. Nah, kita install dulu Kokui TTS-nya. Kokui TTS kita install karena dia tidak include di Colab, di Google Colab. Harus pakai API biar dia tinggal langsung ambil library-nya. Tes. Oke, maaf sebelumnya. Tes, oke. Tes, tes. Oke, ini kita lanjut. Buat Kokui TTS, maaf gangguannya tadi. Jadi sebenarnya saya coba fast pitch 2, namun error terus, tidak menemukan mana yang ada. Jadi saya cari model apa yang sebenarnya ada di TTS ini. Sebenarnya di sini cuma ada model fast underscore pitch, jadi cuma ada fast pitch jadi di copy TTS ini. Jadi saya menggunakan model fast pitch ini. Dan ini teks inputnya,
Ini adalah hasil dia itu udah berhasil kita masukin. Oke, hasil audionya udah ada. Yang beda adalah di nomor 3C. 3C itu kita pakai GitHub satu lagi, tapi tetap pakai TTS. Ini adalah link yang ada di GitHub ya. Saya masukin ke model, ke link model, ke tautan model ya. Biar nggak usah download satu-satu. Kita langsung ambil dari sini aja. Ini adalah eh, input ya, input teks kita. Saya masukin ke lower, karena hasilnya lebih oke. Nah, ini modelnya yang kita gunakan. Hasil outputnya saya masukin di sini. Ini udah ada hasil outputnya, tapi si model ini dari GitHub ini tidak bisa em, mengenali huruf G, huruf Y, sama huruf C. Jadi hasilnya nanti menjadi eh, lebih jelek. Lalu untuk di awal kan ada kata STT. Ini tidak bisa disebutkan STT, tapi juga hanya seperti itu karena ini dibaca menjadi satu kata. Kecuali ini inputnya saya pisah menjadi tiga, menjadi S, huruf ES, spasi T, spasi T. Itu mungkin hasilnya akan sama persis seperti yang diinginkan. Seperti itu. Lanjut untuk nomor 4, Deep Speaker ya. Ya. Deep Speaker adalah sistem neural speaker. Dia itu sistem embedding dari Baidu untuk mengotakkan suara ke dalam ruang vektor. Proses training itu modelnya ResTNN atau GRU, dilatih untuk ekstrak fitur unik, unique feature dari suara pembicara dan mengubahnya menjadi speaker embedding. Nah, itu adalah vektor angka tetap. Proses testingnya itu adalah dua rekaman suara masing-masing diubah menjadi embedding, lalu dihitung persen similarity-nya. Jika nilai kemiripannya tinggi atau di atas ambang batas atau threshold-nya, maka dianggap sebagai pembicara yang sama. Kalau similarity-nya jelek atau di bawah itu, di bawah standar, maka akan hasilnya adalah beda, adalah pembicara yang beda. Untuk metric evaluation-nya adalah EER atau Equal Error Rate. Itu titik di mana tingkat kesalahan penolakan atau pembicara asli itu ditolak. Dan tingkat kesalahan penerima atau penyusup itu diterima. Jadi, tingkat kesalahan penolakan atau pembicara asli ditolak, terus penyusup diterima itu adalah nilainya sama. Itu adalah EER, Equal Error Rate. Terus untuk triple loss and similarity, konsep triple loss itu menggunakan tiga input sekaligus, ekor, suara A, positif, suara lain dari suara A, dan negatif itu suara B. Tujuannya untuk memperkecil jarak antara ekor positif dan memperbesar jarak antara ekor negatif. Terus untuk hubungan dengan Siemens Network, itu adalah triplet loss, sering diterapkan pada arsitektur Siemens atau TMS, di mana beberapa cabang model berbagi bobot yang sama untuk membandingkan input. Seperti itu. Nah, bedanya klasifikasi adalah pendekatan similarity seperti triplet loss itu lebih untung untuk sistem open set karena dapat mengenali pembicara yang baru yang belum pernah ada dalam data. Latihan yang hanya dengan membandingkan embeddingnya, sementara pendekatan klasifikasi hanya terbatas pada daftar orang yang udah didaftarkan sebelumnya. Jadi, kalau klasifikasi itu suara orang yang udah dimasukin ke model. Kalau kita input suara baru yang belum ada di model, yang belum di training, itu nggak bisa. Hasilnya akan jauh. Jadi lebih oke buat yang open set. Buat open set lebih oke si triplet loss ini daripada si klasifikasi. Lanjut, bapak codingannya. Codingannya dia minta pakai GitHub ini. Nah, oke, inilah library yang dibutuhkan. Sorry. Nah, saya git clone biar nggak usah download satu-satu. Ini hasilnya. Ini saya hide aja. Oke, ini berarti speakernya. Speakernya itu diminta dari LibreSpeech. Si LibreSpeech ini saya ambil dari di GitHub ada. Ini adalah library yang digunakan. Nah, kita masuk ke di speakernya. Saya pakai tiga file, tiga testing. Tiga testing itu adalah identity yang sama persis,
terus pakai speaker yang sama speaker yang beda. Nah, ini identical. Hasilnya itu ada identical. Ada yang sama persis. Different speaker itu cosine similarity score-nya itu adalah 0,07. Itu menghasilkan speaker yang berbeda. Ini adalah speaker yang sama di cosine similarity-nya 0,8. Menghasilkan speaker yang sama. Kalau sama persis, itu 0,98. Dia tidak 100%. Tapi kalau udah 0,97, 0,98 itu meng- mengidentifikasi bahwa dia tuh adalah identical. Identical maksudnya audio yang sama, seperti itu. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Akan saya upload di YouTube. Terima kasih.